Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Irfansyah dengan NIM 240406064. Saya di sini akan mempresentasikan terkait soal dari LKPD reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2 dari tugas kimia organik fisik. Di sini kita akan membahas mengenai reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan juga SN2. Tidak hanya akan membahas apa itu produknya, tapi secara detail kita akan mengupas secara lebih lanjut bagaimana dan mengapa reaksi tersebut dapat terjadi. Jadi kita akan mulai di sini kita diberikan beberapa ada dua section, yaitu section 1 dan juga section 2. Kita mulai ke section yang pertama. Oke, di sini diberikan sebuah gambar, yaitu ada reaksi SN1 dan juga SN2. Di sini kalau SN1 ada dua tahap, kemudian SN2 ada satu tahap. Dan di soal diminta untuk menjelaskan perbedaan antara reaksi SN1 dan juga SN2 disinjau dari jumlah, hukum, dan sebagainya. Kita mulai langsung saja secara singkat, di mana untuk SN1 ini reaksi ini ibarat proses yang sabar, di mana SN1 ini terjadi dalam dua tahap utama. Tahap pertama itu gugus pergi, contohnya seperti atom halogen itu akan melepas diri terlebih dahulu. Ini adalah tahap yang sangat lambat dan juga sulit. Setelah lepas, tertinggal sebuah zat antara yang bermuatan positif yang biasa kita sebut dengan karbokation. Nah, karena tahap ini lambat dan hanya melibatkan satu molekul yaitu substratnya saja, maka laju reaksinya ini bersifat unimolekuler. Kemudian untuk reaksi SN1 ini juga sangat bergantung pada seberapa stabil karbokation yang dihasilkan. Karena semakin stabil, maka semakin mudah SN1 itu terjadi. Kemudian untuk SN2 sendiri ini kebalikannya ke SN1, di mana reaksi ini tuh ibarat proses yang tidak sabar dan terjadi serentak dalam satu tahap, yaitu ketika nukleofil datang menyerang dari belakang dan seketika itu juga gugus pergi akan terdorong keluar. Jadi keduanya ini akan berlangsung secara bersamaan melalui sebuah keadaan transisi sesaat. Karena butuh tabrakan langsung antara substrat dan juga nukleofil, lajunya ini ditentukan oleh konsentrasi keduanya, yaitu yang kita sebut dengan bimolekuler. Musuh utama SN2 ini sendiri adalah hambatan sterik atau halangan ruang, di mana jika substratnya terlalu besar dan berdesakan, maka nukleofil tidak akan dapat masuk. Jadi intinya, yang A jumlah tahap reaksi SN1 ada 2, SN2 ada 1, kemudian hukum laju reaksi, di mana SN1 ini bersifat atau um, bersifat unimolekuler dan SN2 ini bersifat bimolekuler. Kemudian jenis substrat untuk SN1 ini yang mudah eh, bereaksi yaitu ada tersier, kemudian sekunder, sedangkan SN2 ini ada metil, kemudian primer dan sekunder. Terus ke kekuatan nukleofilnya, SN1 ini lemah dan netral, contohnya itu H2O dan juga ROH atau gugus alkohol. Kemudian SN2 ini kuat dan atom bermuatan negatif, contohnya misal OH-, CN-, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke jenis pelarut yang mendukungnya ini, di mana kalau SN1 ini didukung oleh polar protik, contohnya ada alkohol dan air. SN2 ini didukung oleh polar aprotik, yaitu contohnya ada aseton. Terus kita ke kemungkinan terbentuknya karbokation, di mana SN1 ini terbentuk zat antara karbokation, di mana atau sebaliknya di SN2 ini tidak hanya melalui transisi atau keadaan sesaat, karena reaksinya itu begitu cepat. Kemudian untuk stereokimia atau produk yang dihasilkan ini, kalau di SN1 ini rasemisasi, di mana campuran R dan S. Kalau SN2 ini inversi konfigurasi, itu inversi Walden yang disebut itu. Kita masuk ke section 2. Oke, section 2 ini kita mereaksikan tersier butil bromida dengan air. Jadi kita dapat lihat bahwa atom karbon yang mengikat bromin ini dikelilingi oleh 3 gus metil. Ini adalah karbon tersier karena ukuran yang sangat besar dan juga berdesakan. Nukleofil air ini tidak bisa masuk bertabrakan atau menabrak dari belakang.
maka jalur SN2 ini akan tertutup rapat. Sehingga molekul ini akan bereaksi melalui jalur SN1. Di sini dapat dilihat bahwasanya proses ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pembentukan karbokation, tahap serangan nukleofil, dan juga tahap deprotonasi. Di mana yang pertama itu tahap pembentukan karbokation. Di sini ikatan C dan Br ini putus secara heterolitik, di mana ion bromida lepas meninggalkan karbokation tersier. Kenapa hal ini dapat terjadi? Karena karbokation tersier ini sangat stabil. 3 metil di sekitarnya memberikan efek dorongan elektron atau efek induksi yang menstabilkan muatan positif di tengah. Lanjut kita ke tahap serangan nukleofil. Di sini reaksi berjalan dengan cukup cepat atau cepat karena setelah karbokation terbentuk, molekul air H2O ini akan memiliki pasangan yang memiliki pasangan elektron bebas datang menyerang karbon positif tersebut. Lanjut ke tahap terakhir, tahap deprotonasi. Karena air tadi yang mati menempel masih membawa proton ekstra atau H+, maka terjadi proses keseimbangan asam basa cepat di mana satu proton dilepaskan agar molekul menjadi netral dan hasil akhirnya adalah alkohol tersier, yaitu tersier butanol atau bisa kita sebut 2 metil 2 propanol. Kita lanjut ke soal 2B. Ya, 2B. Tingkat menengah senyawa benzilik. Di sini kita situasinya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini kita diminta untuk menentukan produk utama dan tulis mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut. Di sini substrat kita adalah benzil klorida. Atom karbon yang mengandung klorida adalah karbon primer. Secara logika awal, halida primer ini sulit bereaksi di SN1. Tapi anehnya reaksi ini justru berjalan sangat cepat melalui mekanisme solvolisis SN1 menghasilkan benzil metil ether. Kenapa ini dapat terjadi? Jawabannya adalah karena efek resonansi. Jadi ketika ion klorida lepas dan meninggalkan muatan positif ini tidak ditanggung sendirian oleh satu atom karbon. Sistem ikatan terangkap elektron pi dari cincin benzinnya di sebelahnya ini akan menyumbangkan elektronnya, membuat muatan positif tersebut menyebar atau terdelokalisasi mengutari cincin benzinnya ke posisi orto dan juga para. Ibarat memikul beban berat jika dipukul bersama-sama, dalam hal ini yaitu disebut resonansi, maka bebannya akan semakin ringan dan molekul menjadi sangat stabil. Kita lanjut. Jadi terus alasan mengapa keberadaan cincin bensin ini mengaruhi kestabilan intermediate yang terbentuk itu karena meskipun merupakan halida primer, karbokation benzilik ini sangat stabil karena muatan positifnya mengalami delokalisasi, yaitu resonansi elektron pi ke dalam cincin bensinnya pada posisi orto maupun para. Kita lanjut ke soal 2C terkait penataan atau urutan kereaktifan. Di sini kita diminta untuk mengurutkan senyawa dari yang paling mudah hingga paling sukar mengalami reaksi SN1. Untuk urutannya sendiri yaitu tersier butil klorida, kemudian bensil klorida, 2 kloropropana, dan juga 1 kloropropana. Sebenarnya tersier butil klorida dan juga bensil klorida ini di posisi puncak yang sama. Karena tersier butil stabil karena efek induksi 3 gugus alkil, sedangkan bensil klorida ini sangat stabil karena efek resonansi cincin aromatik. Kemudian yang kedua itu ada 2 kloropropana, ini adalah halida sekunder. Karbokation cukup stabil tetapi tidak sekuat tersier atau benzilik, maka dia di urutan kedua. Selanjutnya ada 1 kloropropana di urutan terakhir. Kenapa? Karena karbokation primer yang dihasilkan ini sangat tidak stabil sehingga senyawa ini sangat enggan atau susah bereaksi melalui jalur reaksi SN1. Kita lanjut ke yang 2 itu yaitu tingkat lanjut analisis stereokimia SN1. Di sini terdapat struktur senyawa kiral 1 bromo 1 fenil etana yang bereaksi dengan etanol. Nantinya ini akan membentuk karbokation
Nah, kemudian kita tahu bahwa karbokation ini berhibridisasi sp2 yang artinya bentuk molekulnya ini planar atau datar, persis seperti selembar kertas. Di sini kita diminta untuk menuliskan produk utamanya, kemudian tentukan mekanisme yang mungkin terjadi, jelaskan bagaimana stereokimia produk dapat terbentuk dan apakah produk cenderung tunggal atau campuran stereokimia, dan jelaskan karena bentuknya datar saat nukleofil etanol ingin menyerang masuk, tidak ada lagi halangan dari sisi manapun. Etanol memiliki probabilitas 50% untuk menyerang dari arah atas bidang, menghasilkan bentuk retensi, dan 50% untuk menyerang dari arah bawah bidang, menghasilkan bentuk inversi. Akibatnya stereokimia produk yang dihasilkan bukanlah produk tunggal, melainkan campuran dua stereoisomer yang disebut dengan enantiomer dalam rasio 50:50. Campuran ini kita sebut dengan campuran racemat. Jadi untuk produk utamanya yang dihasilkan yaitu etil 1 vinyl etil etil itu etil 1 vinyl etil ether. Kemudian mekanisme yang mungkin terjadi itu mekanisme SN1 karena substratnya adalah halida benzilik sekunder yang mudah membentuk karbokation stabil, dan juga etanol adalah pelarut protik serta nukleofil lemah. Dan untuk karbokation intermediate yang terbentuk itu memiliki bentuk planar atau datar dengan hibridasi sp2. Etanol memiliki peluang 50:50 untuk menyerang dari sisi atas bidang dan juga dari sisi bawah bidang. Kemudian untuk campuran stereoisomer, ini adalah terjadi campuran dua stereoisomer yang kita sebut dengan enantiomer karena probabilitas serangan dari dua sisi hampir sama. Produk yang terbentuk cenderung berupa campuran racemate yaitu enantiomer R dan S dalam jumlah yang ekuivalen. Kita lanjut ke 3B yaitu tingkat menengah senyawa benzilik. Di sini kita diminta untuk menentukan produk utama dan juga tuliskan mekanisme reaksi serta jelaskan mengapa substrat tersebut dapat tetap bereaksi cepat meskipun mengandung cincin benzena. Di sini benzil bromida direaksikan dengan ion cyanida CN- yang merupakan nukleofil yang sangat kuat dan juga bermuatan negatif. Makanya komunikasi karbon primer dan nukleofil kuat yang memaksa berjalan murni melalui jalur SN2. Ion Cn ini akan langsung menabrak karbon dari sisi belakang ikatan CBr dan langsung mendorong atom brom keluar secara serentak. Terus kenapa mungkin akan menjadi pertanyaan, kenapa bukan cincin benzina itu kan sangat besar, tapi kenapa tidak menghalangi? Karena walaupun cincin benzina ini besar, posisi atom karbon benzilik yang bereaksi adalah primer, posisinya menonjol keluar sehingga jalur serangan dari belakang atau backcheck ini sangat mudah terbuka atau masih terbuka. Bahkan awan elektron peak dari cincin benzina ini ikut membantu menstabilkan keadaan transisi reaksi ini, membuat reaksinya berjalan lebih cepat. Jadi produk yang dihasilkan adalah benzil cyanida dengan alasan atom karbon benzilik pada molekul ini adalah atom karbon primer. Secara ruang jalur dan juga jalur dari belakang ini diserang oleh nukleofil ini masih cukup terbuka lebar. Selain itu, sistem orbital P dan enzim benzina dapat tumbang tindih dengan orbital P parsial pada keadaan transisi SN2, sehingga menstabilkan keadaan transisi dan juga mempercepat reaksi. Kita lanjut ke 3C terkait penataan dan juga urutan kereaktifan. Di sini kita diminta untuk mengurutkan kereaktifan dari yang mudah hingga yang susah mengalami reaksi dalam SN2. Untuk urutan pertama itu ada bromometana, kemudian ada bromoetana, lanjut ada 2 bromopropana dan juga tersier butil bromida. Kenapa urutannya seperti ini? Karena bromometana ini adalah yang paling reaktif, di mana hanya mengikat atom hidrogen yang sangat kecil, maka pintu serangannya ini terbuka sangat lebar. Lanjut untuk bromoetana, ini adalah primer, mulai ada satu gugus metil yang menghalangi, laju reaksinya atau lajunya akan mulai turun sedikit. Lanjut untuk 2 bromopropana, ini adalah sekunder, ada 2 gugus metil yang menghalangi jalur masuk nukleofil,
akan semakin sempit. Kemudian yang terakhir adalah tersier butil bromida. Ini termasuk tersier karena paling susah atau paling sukar karena tiga gus metil yang besar ini memblokir total serangan dari belakang reaksi SN2 yang nyaris tidak mungkin terjadi pada senyawa tersier butil bromida ini. Kita lanjut yaitu yang 3D. Di sini kita diminta untuk menganalisis dari cincin sikloheksana dalam konformasi kursi. Pertanyaannya itu konformer manakah yang lebih mudah mengalami reaksi SN2? Kemudian jelaskan alasanmu berdasarkan arah serangan nukleofil dan juga hambatan sterik. Dan yang ketiga, jika PR digantikan dengan OH melalui mekanisme SN2, jelaskan perubahan orientasi gugus pada karbon yang bereaksi. Jadi jawabannya adalah yang pertama adalah konformer 1, di mana gugus bromin berada pada posisi aksial. Pada posisi aksial ini, bagian belakang dari ikatan CPR itu mengarah lurus keluar dari struktur cincin. Jalurnya ini sangat bebas hambatan. Sebaliknya, pada posisi ekuatorial, arah belakang dari ikatan CPR justru mengarah ke bagian dalam cincin sikloheksana. Jika nukleofil mencoba masuk dari sana, ia akan tertahan dan bertabrakan dengan atom-atom karbon dan hidrogen dari cincin itu sendiri. Hambatan strength ini sangatlah ekstrim dan perlu diketahui karena diserang dari belakang, nukleofil OH yang masuk nantinya akan terdorong ke arah berlawanan dan menempati posisi ekuatorial. Jadi intinya kenapa konformer 1 karena posisi reaksi SN2 ini menuntut serangan nukleofil sejajar sejauh 180 derajat dari sisi belakang gugus pergi atau backside attack. Pada posisi aksial atau posisi punggung ikatan CPR ini mengarah ke bebas keluar cincin pada konformer ekuatorial yaitu konformer 2. Serangan belakang menghasilkan nukleofil menembus bagian dalam cincin sikloheksana yang sangat terhalang oleh atom hidrogen aksial dan juga kerangka karbon yaitu hambatan stearik bebas. Nah, berdasarkan prinsip dengan dorongan strik SN2 ini, nukleofil OH yang masuk akan mendorong konfigurasi terbalik atau ya terbalik jika PR pergi dari posisi aksial, OH akan masuk dari arah berlawanan dan menempati posisi ekuatorial yaitu bawah ekuatorial. Kita lanjut ke 3E yaitu di sini kita akan menganalisis di mana kita melihat bahwasanya di sini ada fenomena unik yaitu fenomena inversi Walden. Senyawa R2 bromobutana direaksikan dengan ion hidroksida. Pertanyaannya tuliskan produk reaksinya, gambarkan atau jelaskan mekanisme serangan nukleofilnya, jelaskan perubahan konfigurasi yang terjadi pada positrol dan apakah produk mempertahankan konfigurasi awal atau mengalami inversi. Jelaskan. Baik, kita langsung jawab secara runtut aja di mana senyawa R2 bromobutana ini akan diserang oleh ion hidroksida yaitu OH-. Karena SN2 ini karena ini SN2, OH- harus menabrak persis di bagian belakang atom bromin. Dorongan yang sangat kuat dari nukleofil ini akan terjadi bersamaan dengan terlepasnya ion dengan terlepasnya atom bromin yang menyebabkan tiga gugus lainnya di sekitar karbon kiral terpaksa melipat ke arah sebaliknya. Jadi dapat kita bayangkan sebuah analogi sederhananya itu adalah sebuah payung yang terbuka, lalu tiba-tiba tertiup angin puting beliung dari arah bawah hingga maka terbalik ke atas. Persis itulah molekul ini berubah. Nah, apakah konfigurasi awalnya ini dipertahankan? Sama sekali tidak. Karena reaksi ini bersifat stereospesifik 100%. Senyawa yang awalnya memiliki putaran optik berkonfigurasi spasial R berubah total dan terbalik bentuknya menjadi produk yang konfigurasi murni S. Maka produknya itu S2-butanol. Jadi produk akhirnya itu S2-butanol, kemudian apakah produk ini mempertahankan konfigurasi awal? Itu tidak, karena reaksi ini bersifat stereospesifik 100%. Oke, mungkin dari analisis panjang saya terkait soal
Hari ini bisa ditarik benang merah atau kesimpulan bahwasanya molekul itu ternyata sangat logis jika kita bisa membayangkan mereka ini membentuk keadaan yang sangat stabil, yaitu karbokation tersier maupun benzilik, mereka ini akan bersahabat dan memilih rute SN1. Walaupun hasilnya ini menyebabkan stereokimianya ini teracak, yang kita sebut dengan rasiomisasi tadi. Namun jika molekul tersebut memiliki ruang bebas hambatan, contohnya seperti metil atau primer, dan didorong oleh nukleofil yang sangat kuat, mereka ini tidak mau diganggu atau menunggu. Mereka langsung bereaksi serentak lewat rute SN2 yang secara mutlak mengubah dan membalikan struktur tiga dimensinya. Jadi produk akhirnya ini berbanding terbalik dengan produk atau senyawa awalnya. Jadi demikianlah rangkaian atau penjelasan terkait soal yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.